rumah baru. Bapak mewakili warga desa mengucapkan banyak terima kasih ya, Nak. Karena kamu sudah membantu warga di sini. Kalau nggak ada kamu, entah bagaimana nasib warga di sini untuk kedepannya. Ucap Rahmat. Tapi yang ibu nggak mengerti, kenapa kamu membiarkan mereka memakai sawah secara gratis? Tanya Mas itu. Untuk 15 tahun ke depan aku belum ada bayangan untuk menjadikan tanah itu tempat apa. Daripada menganggur, lebih baik dimanfaatkan oleh orang banyak. Jawab Reki. Mungkin maksud Koko dia ingin bersedekah, Bu. Tapi kalau ngasih dalam bentuk uang, mereka bisa malas. Tapi kalau seperti itu, mau tak mau mereka harus bekerja keras untuk mencapai target yang diberikan Koko. Ujar Anissa. Pokoknya apapun itu, sebagai orang tua kami sangat bangga sama kamu, Nak. Semoga rezekimu dilancarkan. Amin. Jawab Anissa dan Reki bersamaan. Oh ya, Pak. Apa Bapak tahu alamat rumah ini? Tanya Reki sembari memperlihatkan sebuah rumah mewah yang berada di ponselnya. Oh, jalan ini ya? Ini nggak jauh sih dari sini. Mungkin sekitar 5 km. Ada apa? Apa ini rumah teman atau keluargamu? Tanya Rahmat. Kita lihat yuk, Pak. Ujar Reki. Kapan? Tanya Rahmat. Sekarang. Sekalian jalan-jalan sore sambil cari camilan. Jawab Reki. Setuju. Nisa pengen jalan-jalan juga, Pak. Iya kan, Bu? Tanya Anissa. Ya sudah, ayo siap-siap. Ujar Rahmat. Sembari menunggu Anissa dan mertuanya siap-siap, Reki menghubungi nomor yang tertera di iklan rumah yang hendak dijual itu. Selamat sore. Ini benar dengan Bapak Solihin? Tanya Reki. Benar, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tanya Solihin. Apa rumah yang Bapak iklankan sudah terjual, Pak? Tanya Reki. Belum, Pak. Jawab Solihin. Saya mau ke lokasi sekitar 10 menit lagi, Pak. Bisa kita ketemu di sana, Pak? Tanya Reki. Bisa, Pak. Saya tunggu ya, Pak. Ucap Solihin. Oke, sampai ketemu. Ucap Reki yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Sudah siap? Tanya Reki. Sudah. Kalau gitu aku pesan taksi online ya, Ko. Ujar Anissa. Ya. Jawab Reki. Ini kemana tujuannya? Tanya Anissa. Reki kemudian memperlihatkan alamat yang akan mereka tuju pada Anissa. Setelah menunggu beberapa saat, mobil online itu pun tiba di kediaman Anissa dan mereka pun pergi menuju alamat itu. Setelah menempuh perjalanan hampir 10 menit, mereka pun tiba di depan sebuah rumah mewah yang di depannya sudah ada tulisan rumah dijual. Bapak Solihin ya? Tanya Reki saat melihat seorang pria parubaya tengah berdiri di depan pagar rumah mewah itu. Ya betul, Pak. Ini dengan... Saya Reki, Pak. Yang menanyakan rumah ini lewat telepon. Boleh kami lihat-lihat rumahnya, Pak? Tanya Reki. Tentu saja boleh. Mari kita masuk. Ujar Solihin. Rahmat, Masito, dan Anissa saling menoleh satu sama lain. Karena mereka tidak tahu kalau tujuan Reki datang ke alamat itu untuk melihat-lihat sebuah rumah. Kok kalian bengong? Ayo masuk. Ujar Reki. Rahmat, Masito, dan Anissa kemudian mengekor di belakang Reki dan Solihin. Bagaimana menurut Bapak rumah ini? Tanya Reki saat mereka selesai berkeliling untuk melihat rumah 2 lantai itu. Sampai mati pun Bapak tidak pernah bermimpi punya rumah sebagus dan semewah ini. Jawab Rahmat. Kalau menurut Ibu bagaimana? Tanya Reki. Aduh, jangan ditanya lagi. Ini bagus sekali. Kenapa dijual toh, Pak? Sayang sekali ini rumahnya. Tanya Masito. Saya ada kebutuhan mendesak, Bu. Jadi butuh sekali uangnya. Jawab Solihin. Berapa Bapak ingin menjualnya? Tanya Reki. Tadinya saya mau 7 M, tapi sepertinya banyak yang nggak sanggup. Kalau Bapak mau, saya kasih 5 M, Pak. Itu sudah sangat murah sekali, Pak. Jawab Solihin. Walah, Pak. 5 M kok murah? 2.000 baru murah. Ucap Masito yang membuat semua orang tergagah. Apa Ibu dan Bapak pengen rumah seperti ini? Tanya Reki. Yo pengen toh. Kalau ngomong ndak pengen itu tandanya ndak punya cita-cita. Ya meski bisa terkabul lewat mimpi, Ibu sudah senang sekali. Jawab Masito. Kalau begitu saya deal rumahnya 5 M ya, Pak. Tolong dibantu untuk pembuatan sertifikat SHM-nya atas nama Bapak saya. Kami akan bayar setelah sertifikatnya selesai. Ujar Reki yang lagi-lagi membuat Rahmat,
Masito, dan Anissa melongo. Nah, Reiki, nggak usah begitu. Ini terlalu berlebihan. Bapak dan Ibu juga tinggal berdua, ujar Masito. Nggak apa, Bu. Anggap ini investasi, ujar Reiki. Kalau begitu boleh saya minta alamat Bapak? Besok saya akan urus balik nama rumah ini, tanya Solihin. Boleh, Pak? Nanti kami kirim lewat chat ya, ujar Reiki. Baiklah, terima kasih kalau begitu, ucap Solihin sembari menjabat tangan Reiki. Setelah melakukan negosiasi, Reiki dan keluarga mertuanya pergi mencari camilan. Nak Reiki, Bapak jadi merasa ndak enak karena kamu membelikan Bapak rumah semahal itu. Bapak dan Ibu sudah tua, sudah ndak perlu tinggal di rumah semewah itu, ujar Rahmat. Anak Bapak juga cuma satu-satunya. Semuanya nanti akan kembali pada anak dan cucu-cucu kalian kan? Jadi anggap saja ini sebagai tabungan anak cucu di masa depan, ujar Reiki. Cucu? Apa Koko menginginkan punya anak denganku? Apa itu artinya tidak akan pernah ada perceraian setelah 1 tahun pernikahan kami? Dalam diam Anissa mengulum senyumnya. Ya sudah, kalau pemikiranmu begitu. Apa yang kamu katakan ada benarnya juga. Bapak akan rawat rumah ini dengan baik, ujar Rahmat. Di rumah hanya ada uang sekitar 1 M lagi. Nanti sisa pembayarannya akan aku transfer ke rekening Bapak ya, Pak, ujar Reiki. Baiklah kalau begitu, ujar Rahmat. Tring. Tring, tring. Martin? Gumam Reiki. Halo bos? Sapa Martin di seberang telepon. Ada apa? Tanya Reiki. BMW sama Mercimu mau dijual berapa bos? Ada yang nyari barangnya? Aku borong saja mobil itu. Tapi uangnya setelah orangnya ambil mobilnya ya? Tanya Martin. Boleh. Harga aku kirim lewat chat. Sekarang aku ada di Surabaya. Kamu boleh ambil mobilnya ke rumah dan bawa ke showroommu. Nanti biar aku telepon mamaku buat kasih kunci mobilnya, jawab Reiki. Kamu percaya sama aku? Tanya Martin. Pembicaraan kita ini sudah aku rekam. Kalau kamu berani menipuku, aku hancurkan showroom mobilmu itu, jawab Reiki yang membuat Martin tergagah. Kapan bos kembali? Tanya Martin. Besok. Aku akan menemuimu besok di showroom, jawab Reiki. Oke, aku tunggu. Sekarang aku meluncur ke rumahmu, bos. Tolong kabari tante ya, ujar Martin. Oke, jawab Reiki yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Besok aku dan Anissa pulang, Pak. Nanti bereskan semua aset yang kita beli dan simpan sertifikatnya dengan baik. Nanti aku kirim uang juga buat beli brankas untuk menyimpan semua sertifikatnya, ujar Reiki. Iya, jawab Rahmat. Setelah selesai makan, mereka pun kembali ke rumah. Malam itu Rahmat, Masito, dan Anissa dibuat melongo saat melihat 8 koper berukuran super jumbo semuanya berisi uang berwarna merah. Ini kopernya sudah aku kasih nama yang mana untuk Pak Epin, Kusno, maupun yang Pak Marno. Nanti setelah sertifikatnya selesai, cek semuanya. Setelah clear, barulah beri uangnya, ujar Reiki. Nah, ini sisa uangnya. Ada 1,5 miliar lagi Bapak simpan untuk pembayaran rumah tadi. Sisanya nanti akan aku transfer ke rekening Bapak, sambung Reiki. Baiklah. Bapak terima ya, ujar Rahmat dengan tangan bergetar. Baru melihat rumah dan uang segini Bapak sudah gemetar. Bagaimana kalau dia melihat rumah Koko yang ada di Jakarta serta isinya? Pasti Bapak sama Ibu akan pingsan, batin Anissa. Ya sudah, kamu istirahat saja di kamar. Ibu dan Anissa akan masak buat makan malam, ujar Masito. Setelah Reiki masuk kamar, Masito langsung menyeret tangan Anissa ke dapur. Suamimu dapat uang sebanyak itu dari mana? Kamu bilang usaha suamimu cuma bengkel, apa untung punya bengkel memang sebanyak itu? Tanya Masito. Setauku cuma bengkel, Bu. Tapi Nisa nggak tahu kalau sebelum bengkel apa dia punya usaha yang lain atau tidak. Soalnya saat datang ke rumah itu, di sana sudah ada rumah mewah dan puluhan mobil mahal, jawab Anissa. Jangan-jangan suamimu melihara tuyul? Tanya Masito. Astagfirullah Ibu. Kok Ibu jadi sujon begitu? Nggak boleh ngomong gitu, Bu, ucap Anissa. Ibu cuma bercanda. Masa iya suamimu pintar ngaji melihara tuyul? Ujar Masito sembari tergagah. Ya sudah, ayo masak, Bu. Nggak usah mikir itu lagi.
Sekarang doakan saja, semoga Koko Reki dimudahkan rezeki agar bisa membantu banyak orang yang membutuhkan. Ujar Anissa. Amin. Ibu sama bapak selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Ujar Masito. Makasih ya, Bu. Ucap Anissa. Anissa dan Masito kemudian masak untuk makan malam. Setelah selesai, mereka segera membersihkan diri dan melaksanakan sholat berjamaah setelah azan tiba. Setelah selesai sholat, mereka kemudian makan malam bersama sembari berbincang banyak hal. Setelah selesai makan, Anissa dan Reki kembali ke kamar. Grab. Reki memeluk Anissa dari belakang saat istrinya itu tengah berganti pakaian. Penyangga dada yang baru saja terlepas membuat Reki tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk memainkan dua benda favoritnya itu. Kita belum pernah main di kamar ini, apa ranjangnya akan kuat? Bisik Reki yang membuat wajah Anissa merona. Bukan ranjangnya yang aku khawatirkan. Aku takut bapak dan ibu bangun saat mendengar suara kita, Ko. Jawab Anissa. Kalau begitu jangan sampai bersuara. Ujar Reki. Mana bisa? Ucap Anissa. Kenapa? Terlampau nikmat ya. Bisik Reki yang membuat Anissa berbalik dan memukul pelan dada suaminya. Koko ngeledekin aku, suaranya sendiri juga gitu. Ujar Anissa. Ya, seperti aku bilang. Kamu sangat nikmat. Bisik Reki yang membuat Anissa tersipu. Reki melepaskan tangan Anissa yang tengah menahan baju di dadanya hingga baju itu langsung meluncur bebas di lantai. Hap. Tanpa aba-aba Reki melahap habis puncak dada Anissa secara bergantian hingga mau tak mau Anissa jadi merintih kecil. Grab. Tubuh Anissa langsung diangkat Reki sembari terus menikmati dua benda favoritnya. Perlahan Reki membaringkan Anissa di atas ranjang yang terbuat dari kayu itu. Kedua sejoli itu mulai saling cumbu satu sama lain. Entah sejak kapan keduanya sudah tidak mengenakan apapun. Reki dengan gesit langsung menutupi tubuh mereka dengan selimut. Anissa melengguh saat kejantanan suaminya mulai melesak masuk dan memenuhi rongga basah miliknya. Perlahan Reki mulai bergerak dan memompa milik Anissa hingga menimbulkan suara derit dari ranjang kayu itu. Anissa menutup mulutnya agar suaranya tidak mencapai luar pintu. Cukup suara ranjang saja yang sudah membuat kehebohan. Keluarkan saja suaramu sayang. Bisik Reki namun dijawab gelengan kepala oleh Anissa. Reki menyeringai seolah dia tahu bagaimana caranya membuat istrinya itu melepaskan suaranya. Reki mulai menaikkan tempo gerakannya semakin cepat, keras, dan dalam. Hingga Anissa tidak kuat lagi untuk menahan suaranya. Ditambah suaminya itu mencumbunya dengan manja. Masito yang berniat ingin mengambil air minum, mendadak kembali ke kamarnya saat mendengar suara heboh dari kamar putrinya itu. Maklum saja, kamar mereka memang tidak dilengkapi dengan peredam suara, sehingga suara-suara aneh bisa menembus pintu kamar itu. Sementara itu Anissa yang sudah mendapat pelepasan berkali-kali masih terus Reki bolak-balik karena dirinya belum mendapatkan pelepasannya. Anis kembali mendapat pelepasan untuk kesekian kalinya. Oh, Nisa. Reki menghujamkan kenjatanannya dengan dalam saat dirinya mendapat pelepasan bersamaan dengan Anissa. Hush. 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 Nafas Anissa dan Reki saling memburu satu sama lain. Bruk. Reki berbaring di samping Anissa setelah mencabut kepemilikannya. Capek nggak? Tanya Reki. Gak juga. Kenapa kok? Tanya Anissa. Nanti aku mau lagi. Jawab Reki yang membuat mata Anissa melotot. Aku belum sholat isya kok, besok kita mau pulang pagi-pagi. Nanti kita bangun kesiangan. Ujar Anissa. Iya juga. Ya sudah kita tidur saja kalau begitu. Ujar Reki. Jangan tidur dulu. Ayo kita bersih-bersih. Belum sholat isya ini. Ujar Anissa. Mendengar ucapan Anissa, Reki jadi menyeringai. Dia pun menyetujui ucapan istrinya itu dengan maksud lain. Dan seperti tujuannya, Reki kembali mencumbu istrinya sesampai di kamar mandi. Koko di sini nggak ada bathtub. Bagaimana caranya kita main di sini? Tanya Anissa yang tak kuasa menolak permintaan suaminya itu. Aku tunjukkan padamu bagaimana seni bercinta itu. Mau dimanapun tempatnya tidak akan jadi masalah. Ujar Reki yang kemudian membuat Anissa membelakangi dirinya. Tundukkan sedikit tubuhmu sayang. Bisik Reki yang langsung dituruti Anissa.
Empit. Anissa kembali melengguh saat benda perkasa itu kembali bermain lincah di liang basah miliknya. Anissa tidak menyangka akan bisa melakukan itu dengan posisi demikian. Bahkan dirinya bisa mencapai puncak. Grab. Reiki mengangkat tubuh Ansia dan mendudukannya di atas tepi bak kamar mandi. Lagi-lagi Reiki kembali menghujam dirinya dengan manis. Suara-suara merdu keduanya kembali menggema di dalam kamar mandi. Aduh Gusti, ini anak muda begini banget ya. Tadi di kamar, sekarang main di kamar mandi. Tadi aku nggak jadi minum, sekarang aku nggak jadi pipis. Kalau begini caranya aku bisa pipis di celana. Gumam Masito sembari masuk ke dalam kamar. Sudah Bu pipisnya? Gantian Bapak mau ke kamar mandi juga. Ujar Rahmat yang hendak beranjak dari tempat tidur. Tap. Masito mencekal tangan suaminya karena dia tidak ingin Rahmat mendengar apa yang sudah terjadi di kamar mandi. Kenapa? Bapak sudah hendak tahan ini? Tanya Rahmat. Nanti saja Pak. Tahan saja sampai besok. Ujar Masito. Nggak bisa. Bapak sudah hendak tahan lagi Bu. Ujar Rahmat sembari melepaskan tangan istrinya. Pak, tunggu Pak. Nanti dulu, jangan sekarang. Ujar Masito yang bingung cara menjelaskannya pada Rahmat. Ibu ini aneh-aneh saja. Kenapa dia tidak boleh aku ke kamar mandi? Gerutu Rahmat. Masito kehabisan kata-kata karena Rahmat sudah terlanjur keluar kamar. Namun beberapa detik kemudian Rahmat kembali dan langsung mengunci pintu kamarnya. Kenapa Anda jadi Pak? Ledek Masito. Kenapa ibu ndak bilang kalau anak-anak lagi ngadon buat cucu kita? Duh, ngadon kok di kamar mandi? Gimana bentukan cucuku nanti? Ujar Rahmat. Ini ngadon yang kedua kali malam ini. Tadi pas ibu mau minum mereka mainnya di kamar. Nggak tahu kenapa bisa jadi di kamar mandi juga. Ujar Masito. Gairah anak muda memang beda. Bapak jadi? Apa? Nggak ya Pak? Ibu lagi nahan pipis sini. Bisa gawat kalau kasur kita basah semua karena pipis. Ujar Masito. Kedua pasutri itu jadi gelisah menahan buang air kecil, sementara anak dan menantunya belum juga usai bercinta di dalam sana. Bab ke-33, Homo. Tangting, tangting. Suara sendok dan piring beradu memecah keheningan di meja makan. Masito dan Rahmat mengulum senyum mereka saat melihat ada tanda merah di leher menantunya itu. Sepertinya hubungan Anissa dan Raki semakin membaik. Semoga tidak ada perceraian di antara mereka meskipun kesepakatan 1 tahun pernikahan sudah berakhir. Kalau itu sampai terjadi, tidak ada gunanya Reki memberikan Anissa segunung harta. Aku bisa melihat Anissa terlihat sangat bahagia dan mencintai suaminya itu. Batin Masito. Jam berapa pesawat kalian berangkat? Tanya Rahmat yang kemudian mencairkan suasana. Jam 11 Pak. Jawab Reki. Ya sudah habiskan sarapan kalian, nanti takutnya karena lama bersiap kalian malah ketinggalan pesawat. Ujar Rahmat. Reki dan Anissa menghabiskan sarapannya. Setelah selesai, mereka pun bersiap untuk pergi ke bandara. Hati-hati di jalan ya nak. Lain kali jangan lagi ngadon di kamar mandi, cari tempat yang baik. Di kamar mandi banyak jinnya. Bisik Masito yang membuat tubuh Anissa jadi menegang dengan wajah memerah karena malu. Ya Allah, jadi semalam ibu tahu kami sedang, lalu bagaimana dengan bapak? Apa bapak tahu juga? Astagfirullah, aku malu sekali. Batin Anissa. Anissa dan Reki pun pergi ke bandara setelah berpamitan dengan kedua orang tuanya. Di sepanjang perjalanan Anissa mendadak jadi pendiam yang membuat Reki jadi heran. Kamu kenapa? Apa masih mau tinggal di Malang? Kalau masih kangen ibu sama bapak, kamu tinggal saja di sini dulu. Tanya Reki. Enggak kok, bukan itu yang sedang aku pikirkan. Aku jadi malu sama ibu sama bapak. Ujar Anissa. Loh kenapa? Tanya Reki. Semalam mereka mendengar saat kita sedang bercinta di kamar mandi. Bahkan mereka nahan pipis gara-gara kita. Bisik Anissa. Anissa tidak mau supir yang mengantar mereka ke bandara mendengar topik pembicaraannya. Benarkah? Reki terkejut. Sumpah aku malu banget kok. Jawab Anissa. Maaf ya. Maaf karena aku tidak bisa menahan diri. Ucap Reki. Terkadang aku suka lupa karena di kamar tidak dilengkapi peredam suara. Tapi nanti saat di rumah baru bapak sama ibu, aku akan pasang peredam suaranya. Agar desahanmu tidak sampai keluar kamar.
Ucap Reki yang mulutnya langsung ditutup oleh Anissa. Has, nanti supirnya dengarku. Ucap Anissa setengah berbisik. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang, mereka pun tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Baru saja Reki mengaktifkan ponselnya, pria itu sudah mendapat panggilan telepon. Ada apa? Tanya Reki. Mobil BMW-mu dan mobil Merci sudah laku 4. Kapan bos mau ke sini? Apa sudah pulang dari Malang? Tanya Martin. Aku baru turun dari pesawat. Aku antar istriku pulang dulu, setelah itu langsung ke showroommu. Jawab Reki. Oke, ditunggu bos. Ucap Martin. Reki kemudian mengakhiri panggilan itu dan segera memesan taksi online. Koko mau jual mobil lagi? Tanya Anissa saat mereka sudah berada dalam mobil. Ya, aku akan meninggalkan mobil Trio saja. Nanti aku pergi dulu ya. Mungkin pulangnya agak malam. Ujar Reki. Anissa mengangguk. Setelah menempuh perjalanan hampir 25 menit, Anissa dan Reki pun tiba di rumah mereka. Kalian sudah pulang? Tanya Lieni. Iya, Ma. Jawab Anissa sembari mencium tangan Lieni. Pergilah makan siang, setelah itu beristirahatlah. Ujar Lieni. Iya, Ma. Kita masukin koper ke kamar dulu. Ujar Anissa. Setelah sampai di kamar, Anissa dan Reki berganti pakaian. Ayo kita makan siang dulu, kok. Ujar Anissa. Kamu duluan turun, aku mau nelpon temanku dulu. Ujar Reki. Iya. Jawab Anissa. Anissa kemudian turun ke bawah lebih dulu, sementara Reki bergegas membuka brankasnya dan memasukkan semua koleksi jam mewahnya ke dalam sebuah tas ransel. Setelah selesai, Reki pun turun ke bawah. Kemarin ada teman-temanmu ngambil beberapa mobilmu. Katanya kamu mau jual mobil-mobil itu. Kenapa? Tanya Lieni sembari menemani putra dan menantunya makan siang. Tidak apa-apa. Jarang dipakai juga. Aku hanya akan menyisakan 2 mobil saja nanti. Jawab Reki. Lalu mau kamu apakan uangnya? Tanya Lieni. Belum aku pikirkan. Jawab Reki. Bagaimana ini? Apa yang akan Mama pikirkan saat tahu kalau Koko sudah membelikan rumah seharga 5M? Koko juga membelikan tanah 210 hektar untukku. Apa Mama akan berpikir aku dan keluargaku merongrong anaknya? Apa aku harus menceritakan semuanya sama Mama? Atau aku diam saja? Tapi kalau aku diam saja dan Mama tahu, itu akan membuat Mama tambah berpikir buruk. Sebaiknya aku tanyakan sama Koko dulu bagaimana ke depannya nanti. Batin Anissa. Setelah selesai makan siang, Reki pun berpamitan pergi. Tujuan Reki pertama kali yaitu pergi ke tempat pelelangan barang-barang mewah. Setelah selesai menjual semua koleksi jam mewahnya, Reki kemudian pergi ke showroom mobil milik Martin. Apa transferan uangku sudah masuk, bos? Tanya Martin. Ya, aku sudah menerima notifnya. Berarti masih sisa 4 mobil lagi ya? Ujar Reki. Kalau jadi, nanti ada yang beli 2 lagi. Tapi orangnya masih di luar kota. Ujar Martin. Nanti kamu ambil lagi mobil yang ada di rumahku. Kamu jualkan saja di showroommu. Sepertinya mobil-mobilmu juga sudah banyak terjual. Jadi kamu ambil mobilku tanpa modal. Setelah laku, barulah kamu setor sama aku. Ujar Reki. Baik sekali lah bos Reki. Tahu saja modalku lagi minim. Aku butuh banyak uang untuk operasi ginjal putriku. Ujar Martin dengan wajah murung. Anakmu sakit? Tanya Reki. Ya, dia baru berusia 15 tahun, putriku satu-satunya. Selama ini dia selalu cuci darah, itulah sebabnya uangku tak pernah ngumpul. Sekarang setelah sekian lama, kami baru menemukan donor ginjal yang cocok. Selain perlu biaya operasi, si pendonor bisa dibilang menjual ginjalnya demi kebutuhan hidupnya juga. Jadi kami sama-sama saling membutuhkan. Jawab Martin. Kalau begitu, saat mobil Merci atau BMW terjual nanti, ambil 1 jatah mobil itu untukmu. Ujar Reki. Ambil bagaimana, bos? Tanya Martin. Aku memberikannya sebagai hadiah untuk putrimu. Katakan pada putrimu dia harus berjuang untuk sembuh. Berapa orang itu menjual ginjalnya? Tanya Reki. 300 juta. Jawab Martin. Kalau ada sisa uangnya dari pengobatan, tambahkan lagi padanya 100 juta. Atau ambil uang dari penjualan mobilku yang lain. Ujar Reki yang membuat Martin melongo. Bos, kenapa kamu membagi-bagikan uangmu? Aku jadi takut.
Kata orang kalau seseorang tiba-tiba berubah aneh, itu tandanya sudah disandingi oleh malaikat. Ujar Martin. Disandingi malaikat. Maksudmu? Tanya Ricky. Martin memberikan simbol gerakan tangan melintang di lehernya. Kamu ini ada-ada saja. Nanti habis maghrib kamu ambil mobilku ke rumah. Sekarang aku ada urusan dulu. Ujar Ricky. Siap, bos. Ucap Ricky. Martin menatap punggung Ricky hingga pria itu menghilang di balik pagar bersama mobil mewahnya. Ricky kemudian membeli beberapa makanan untuk dia bawa ke bengkel barunya. Balik juga awak dari honeymoon. Ujar Zakir. Makanlah. Setelah itu temani aku pergi. Ujar Ricky. Nah kemana? Tanya Zakir. Kemana aja asal yang aku cari bisa aku dapatkan. Jawab Ricky. Zakir tidak lagi banyak bertanya. Dia menikmati makanan yang Ricky bawa bersama teman-temannya yang lain. Sementara menunggu teman-temannya makan, Ricky mencari informasi tentang rumah-rumah yang akan dijual maupun tanah perumahan. Setelah menemukan lokasinya, Ricky dan Zakir pun pergi menuju lokasi. Awak beli rumah dengan tanah gunakan duit haram awak itu? Tanya Zakir. Ya, aku pikir membeli rumah dan tanah akan jauh bermanfaat. Lagi pula uangnya nggak boleh dimakan kan? Kalau dipakai buat beli benda mati, kita bisa memanfaatkannya. Jawab Ricky. Perencana awak dengan rumah dan tanah tuh? Tanya Zakir. Aku akan membangun perumahan untuk orang-orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dengan harga sewa yang sangat murah. Terus uang sewa itu aku akan putarkan untuk orang-orang yang juga membutuhkan. Jawab Ricky. Niat awak tuh memang bagus Abdullah. Tapi awak jangan mengharap dapat pahala ye. Awak paham kan maksud ke satu? Tanya Deskair. Aku paham. Niatku di sini ingin menghabiskan uang haramku dengan cara benar. Jawab Ricky. Tapi kalau menurut ke satu, kenapa awak tak bangun pabrik jahi? Jadi orang-orang tak dibuai res malas. Awak targetkan jahi pabrik itu untuk orang-orang yang tak punya pendidikan tinggi. Awak pikirkan usaha yang tak butuh sangat pendidikan tinggi. Ujar Zakir. Benar juga. Kamu bantu aku mikir ya. Aku sudah punya tanah yang dibelikan Rio di pinggiran kota. Sertifikatnya ada sama aku. Kalau begitu kamu bantu aku cari arsitek atau ahli untuk membangun semua itu. Ujar Ricky. Baiklah. Dia akan bantu awak semampu ke satu. Ujar Zakir. Terus kenapa awak nak beli rumah baru atas name ke satu? Tanah juga nak name ke satu, kenapa? Tanya Zakir. Entah kenapa aku merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi sebentar lagi. Aku tidak tahu itu apa, tapi yang pasti aku harus mengamankan semua aset yang susah payah aku dapatkan, meskipun dengan jalan yang salah. Jawab Deskair. Kenapa awak cakap macam tuh? Buat ke satu takut jai? Tanya Zakir. Kamu tahu sendiri pekerjaan mencuri itu lambat laun akan tertangkap juga. Aku hanya ingin mengamankan semuanya. Jawab Ricky. Tapi kan awak dah putuskan untuk berhenti gunakan kepandaian awak tuh. Jadi harusnya tak ada masalah lah. Ujar Zakir. Aku juga berharap demikian. Sekarang mobilku tinggal sedikit lagi. Jam tangan mewahku juga sudah kulelang habis. Sebenarnya aku ingin sekali menjual rumah mewah itu, tapi aku takut mama akan bersedih. Jadi aku putuskan untuk membiarkannya saja. Ujar Ricky. Idukung semua rencana awak. Ibangge punya kawan macam awak. Ujar Zakir yang membuat Ricky mengembangkan senyumnya. Setelah membeli apa yang Ricky inginkan, pria itu kemudian mengantar Zakir kembali ke bengkel. Sementara Ricky kemudian langsung pergi ke markas untuk menemui Hilman. Apa masih belum ada kabar dari Rio? Tanya Ricky. Belum. Kalau kata dia seminggu, itu artinya dia akan kembali 2 hari lagi, bukan? Oh ya, barang pesanan dirim sudah datang semua, tapi dia tidak ingin bertransaksi denganku. Ujar Hilman. Kenapa? Tanya Ricky. Tidak tahu. Dia hanya mau bertransaksi denganmu saja. Jawab Hilman. Aneh sekali. Apa bedanya aku sama kamu? Tapi ya sudahlah, masih ada waktu 2 jam lagi. Aku akan pergi ke sana aja sekarang. Apa kamu mau ikut denganku? Tanya Ricky. Boleh. Jawab Hilman. Sekarang perintahkan anak buah kita untuk memasukkan barang-barang dalam mobil. Ujar Ricky. Oke. Ucap Hilman. Tring. 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 Ada apa? Tanya Ricky.
Barusan ada yang beli merci 1. Uangnya langsung aku minta ya, bos. Biar anakku cepat dioperasi. Jawab Martin. Ya, jawab Ricky. Terima kasih, bos. Ucap Martin yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Oh ya, aku belum transfer uang Bapak. Gumam Ricky. Ricky kemudian segera mentransfer uang untuk Rahmat dan segera mengirim chat setelah selesai. Ayo Re, semuanya sudah siap. Ujar Hilman. Oke. Ricky segera pergi dari markas dan masuk ke mobilnya. Si Rio aneh sekali deh. Masa ia nggak mengaktifkan ponselnya sama sekali selama seminggu? Ujar Hilman sembari membawa mobil dengan kecepatan sedang. Biarkan saja, nanti juga pulang sendiri. Biarkan dia menikmati liburannya. Ujar Ricky. Setelah menempuh perjalanan hampir 25 menit, mereka pun tiba di markas Dirim. Namun pria itu masih berada di jalan menuju markas. Kemana Dirim? Lama sekali. Ucap Ricky. Aku sudah wadia. Katanya sebentar lagi sampai. Jawab Hilman. Aku mau ke toilet dulu kalau begitu. Ujar Ricky. Saat Ricky ingin melangkah ke toilet, seorang pria bertubuh besar menghalangi jalannya. Ada apa? Tanya Ricky. Toilet yang di sana saja, bos. Toilet di belakang sedang mampet. Tukang sedot tinja belum datang. Jawab pria itu. Ricky kemudian berbalik badan dan pergi menuju toilet yang ditunjukkan oleh salah satu penjaga markas itu. Tidak berapa lama kemudian Ricky kembali dari toilet dan melihat Dirim sudah sampai di markas. Hai, lama tidak bertemu, Re. Dirim memberikan pelukan pada Ricky yang ditanggapi biasa saja oleh Ricky. Kenapa kamu nggak pernah main ke markasku? Kenapa cuma pas aku beli barang saja barulah kamu mau main ke sini? Sambung Dirim. So akrab sekali Dirim. Kadang aku merasa risih sendiri. Batin Ricky. Aku sibuk. Bagiku waktu adalah uang. Kita langsung saja bertransaksi, istriku menunggu di rumah. Ujar Ricky yang membuat senyum Dirim melenyap seketika. Baiklah. Berapa total semuanya? Tanya Dirim. Man. Ricky memberikan koda pada Hilman. Hilman kemudian memberikan kertas catatan total harga barang yang sudah Dirim pesan. Setelah selesai, Dirim segera mentransfer uang barang itu. Baiklah, kami pergi dulu. Aku baru datang dari Malang, jadi rasanya tubuhku masih sangat lelah. Ujar Ricky. Baiklah. Jangan lupa istirahat biar tubuhmu tidak sakit. Ucap Dirim. Terima kasih. Kami pergi dulu. Ucap Ricky. Dor. 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 Suara berisik dari gedoran pintu itu berasal dari ruangan yang berada di dekat toilet belakang. Suara apa itu? Tanya Ricky. Biasalah. Ada tahanan markas di sana. Jawab Dirim. Kalian, amankan ruangan itu. Sambung Dirim dengan wajah bengis. Ricky kembali melanjutkan perjalanannya untuk keluar dari tempat itu. Suara berisik itu masih saja terdengar meski Ricky sudah berada jauh dan mencapai pintu keluar. Apa kamu pernah mendengar hal sadis apa yang pernah Dirim lakukan pada mangsanya? Tanya Ricky. Kalau dia menyukai mangsanya, maka dia memperkosanya sesuka hati. Jawab Hilman. Apa? Jadi dia melakukan hal itu pada wanita juga? Tanya Ricky yang membuat Hilman tergagah. Kenapa kamu tertawa? Tanya Ricky. Apa kamu tidak tahu kalau Dirim itu penyuka sesama jenis? Tanya Hilman. Tapi apa? Ricky terkejut. Mana mungkin? Dia itu seorang pria tampan dan gagah. Mana mungkin dia seperti itu? Sambung Ricky. Pria tampan kaya dan gagah patut dicurigai kalau belum laku. Ujar Hilman. Kenapa? Tanya Ricky. Kalau dia nggak pemilih, pria itu pasti homo. Jawab Hilman sembari tergagah. Berarti lo homo dong? Lo nggak punya cewek, jadi nggak ada yang dipilih. Berarti pilihan terakhir lo itu homo. Ledek Ricky. Tapi aku kan nggak kaya. Kan syaratnya tadi ada 3. Tampan, kaya, dan gagah. Elak Hilman. Bisa aja ngelesnya. Cebik Ricky. Habislah sudah lubang pantat mangsanya itu. Gak kebayang kalau buang air besarnya gimana. Sambung Ricky. Emang kenapa? Kok jadi mikirnya ke sana? Tanya Hilman.
Pasti lempeng aja, nggak ada hambatannya. Aduh, ikutan nyelu ngebayanginnya. Ucap Reki. Jorok banget sih, Rek. Barusan aku mikir pengen makan steak. Jadi nggak nafsu lagi nih. Ujar Hilman yang membuat Reki tergagah. Aku antar ke markas ya, Man. Aku cepat mau balik nih. Istriku sudah nunggu di rumah. Ujar Reki. Gitu amat kamu, Re. Malam ini mau pakai warna apa? Ledek Hilman. Benar juga. Aku akan telepon Nisa dulu kalau begitu. Ujar Reki yang kemudian membuat panggilan untuk Anissa agar membuat Hilman bertambah kaki. Dengan sengaja pula Reki membuat pengeras suara agar Hilman bisa mendengarnya. Yako, sayang, malam ini pakai yang warna biru tua ya. Semalam aku masih belum puas. Nanti kita main lagi sepuasnya. Ujar Reki. Iya kok, jawab Anissa. Reki kemudian mengakhiri panggilan itu dan bersiul-siul gembira. Sementara Hilman hanya bisa mencebikkan bibirnya. Bab ke-34, mengamankan harta. Koko mau kemana pagi-pagi begini? Kok nenteng ransel? Tanya Anissa. Ada pekerjaan penting. Jawab Reki. Ya sudah, ayo kita turun. Sudah hampir jam 8, kita sudah hampir melewatkan sarapan pagi. Sambung Reki. Ya, jawab Anissa. Anissa dan Reki kemudian turun ke bawah untuk sarapan pagi bersama. Semalam kamu jual mobil lagi? Hati mama rasanya pilu sekali saat melihat garasi kita hampir kosong. Tanya Lieni. Gak usah sedih, Ma. Setelah aku pikir-pikir, mobil itu jadi mubazir dan hanya jadi pajangan di rumah kita. Jadi aku sudah membelikannya sesuatu yang bermanfaat. Jawab Reki. Memangnya apa yang kamu beli? Tanya Lieni. Aku sudah membeli rumah dan juga beberapa tanah. Aku juga rencananya akan menjual rumah ini dan kita tinggal di rumah yang lebih kecil. Jawab Reki yang membuat Lieni jadi shock. Kakakmu juga akan menjual rumah ini? Tanya Lieni. Ya, kenapa, Ma? Tanya Reki. Kok kenapa? Jelas Mama sedih. Ini rumah pertama kita setelah tinggal di rumah kontrakan itu. Terlalu banyak kenangan di rumah ini. Jawab Lieni. Ya sudah, kalau nggak boleh dijual, aku tidak akan menjualnya. Ujar Reki. Setelah selesai sarapan, Reki pun pergi. Dan tujuan pertama kepergiannya yaitu pergi ke showroom mobil Martin. Bos, kamu datang. Apa transferanku tadi pagi belum masuk? Tanya Martin. Sudah. Aku datang ke sini karena ingin berbisnis denganmu. Jawab Reki. Apalagi yang mau kamu jual? Bukankah mobilmu cuma tinggal 2 lagi? Tanya Martin. Aku ingin menjual semua mogeku. Semuanya ada ke-12. Tolong kamu jualkan semuanya. Letakkan saja motor itu di showroom ini. Nanti aku cat harganya dan berapa persen untukmu. Ujar Reki. Baiklah bos. Kapan aku bisa mengambil motor-motor itu? Tanya Martin. Pergi sekarang juga bisa. Nanti akan aku telepon mamaku untuk memberikan semua kunci dan surat-surat motornya sama kamu. Jawab Reki. Oke bos. Ujar Martin. Aku pergi dulu. Ada pekerjaan lain menungguku. Ujar Reki. Hati-hati bos. Ucap Martin. Reki kemudian pergi dari showroom itu dan kemudian mendatangi bengkel barunya. Bengkel itu terlihat sangat ramai karena sedang diadakan open promo untuk 3 hari ke depan. Terlihat pelanggan sangat puas dengan pelayanan yang dilakukan oleh bengkel Reki. Ibu tuh orang lagi. 4 orang sangat kurang untuk bengkel nih. Ujar Zakir. Aku akan telepon sisa orangku yang 3 orang lagi. Ujar Reki. Reki kemudian menelpon anak buahnya untuk segera pergi ke bengkel baru. Setelah bengkel agak sepi, Reki kembali membawa Zakir pergi untuk menemaninya. Awak nak bawa ke satu kemana sekarang? Tanya Zakir. Aku mau balik nama rumahku atas namamu. Jawab Reki. Hei, adik Aib dengan awak nih? Semua hard bende dah awak jual. Sekarang awak nak balik name hard bende awak atas name orang lain. Tak takut ke awak kalau ke satu mengkhianati awak? Tanya Zakir. Aku sama sekali tidak khawatir karena aku tahu kamu ngerti agama. Semua harta yang aku amankan tidak ada yang halal. Jawab Reki. Hah, terserah awak Jai, ke satu tak paham nak buat app dengan semua ini. Tapi apapun yang awak buat, ke satu akan dukung awak hingga akhir.
ujar Zakir. Memang cuma itu yang aku butuhkan darimu, jadi tutup saja mulutmu itu dulu ya. Ucap Reki yang membuat bibir Zakir mengerucut. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit, Reki dan Zakir tiba di tempat pembuatan sertifikat. Dengan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, Reki berhasil membalik sertifikat rumahnya menjadi milik Zakir. Kapan sertifikatnya jadi? Tanya Zakir. Kata petugasnya mungkin paling lama 3 hari, paling cepat 2 hari. Jawab Reki. Dahlah kalau macam tuh. Sekarang awak ajak ke satu makan siang dulu. Dalapa perut ke satu. Ujar Zakir. Tanpa banyak bicara, Reki menuruti ucapan sahabatnya itu dan pergi ke restoran seafood langganannya. Sembari menunggu pesanan mereka, Zakir dan Reki pun berbincang. Sebenarnya Aib yang awak takut sangat macam nih. Properti awak dah awak buat jadi bende mati. Tak payah orang nak ambek hak awak. Kecuali duit awak dalam bantu? Tanya Zakir. Kamu tahu sendiri ada pengkhianat dalam markasku. Aku tidak tahu apa yang terjadi ke depannya. Aku hanya ingin mengamankan harta yang aku curi dengan susah payah. Jawab Reki. Itu awak dah paham kalau harta awak tuh hasil curian. Kenapa awak khawatir? Meski hilang, awak boleh dapat lagi dengan kemampuan awak tuh. Ujar Zakir. Tidak Zakir. Harta itu memang harta haram, tapi aku lebih sudi memberikan pada orang yang membutuhkan daripada memberikannya pada musuhku. Ujar Reki. Zakir, kalau seandainya nanti terjadi sesuatu padaku, aku percayakan bekalku padamu. Simpan uang halalku kalau bisa bawa keluargamu ke Indonesia. Nanti kamu akan mengerti apa yang harus kamu lakukan kalau memang sesuatu terjadi padaku nanti. Sambung Reki. Awak buat ke satu jadi takut. Prio belum datang juga? Tanya Zakir. Belum? Kamu tahu sendiri ponsel Rio ada pada kita. Jadi kita tidak bisa menghubunginya. Tapi kalau dalang dibalik semua ini adalah dia, maka sisa waktu 1 hari dari rencana kepergiannya patut diwaspadai. Aku tidak tahu apa yang sudah direncanakan orang yang ingin menjatuhkanku. Tapi aku yakin ini sesuatu yang buruk Zakir. Dan aku harus bersiap dari sekarang. Jawab Reki. Kisah awak nih sangat ekstrim lah. Lepas tu macam main dengan Anissa. Awak sibuk mengamankan hak bende, tapi tak pikir untuk keselamatan istri dan keluarga awak sendiri. Macam main kalau prediksi awak meleset. Macam main kalau sebenarnya istri awak yang ditargetkan. Tanya Zakir. Dek. Jantung Reki seolah berhenti berdetak. Zakir benar. Kenapa aku tidak berpikir ke sana? Bagaimana kalau sebenarnya Anissa lah yang ditargetkan? Kalau benar di antara Rio, Hilman, atau Reno, dalang dibalik semua ini, itu artinya mereka sudah tahu kalau Anissa adalah kelemahanku sekarang. Mereka juga tahu sialin Mama dan Anissa adalah segalanya bagiku. Batin Reki. Aku bisa gila kalau aku benar-benar kehilangan salah satu dari mereka. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Bagaimana caraku memberitahu mereka tanpa membuat mereka ketakutan? Batin Reki. Kamu benar. Aku terlalu sibuk memikirkan hartaku, tapi aku tidak memikirkan tentang masa depan keluargaku. Zakir, kalau nanti terjadi sesuatu padaku, tolong jaga keluargaku. Aku titip mereka padamu. Ujar Reki. Awak beri ke satu tanggung jawab semacam tuh. Rasanya ke satu tak sanggup Abdullah. Kenapa awak seolah pasrah, awak tuh manusia genius. Awak pasti boleh menjaga keluarga awak sendiri. Ujar Zakir. Tidak Zakir. Berjanjilah padaku kalau kamu mau melakukan itu demi aku, demi persahabatan kita. Aku tidak bisa percaya pada siapapun lagi, tapi aku punya harapan besar padamu. Aku percaya kamu pasti bisa melakukannya. Ujar Reki. Zakir dan Reki saling bertatapan. Sesaat kemudian Zakir menghela nafasnya karena dia tidak berdaya melihat permohonan di mata sahabatnya itu. Baiklah, ke satu berjanji akan menjaga keluarga awak semampu ke satu. Ucap Zakir. Selama menikah, kemana jai awak dah bawa istri awak pergi? Tanya Zakir. Cuma sekali ajak dia makan siang, itu pun karena ingin memanasi mantan suaminya. Jawab Reki. Ternyata awak nih bukan tipe suami yang romantis lah. Awak khawatir sangat akhir-akhir nih. Boleh jadi kesempatan nak buat istri awak senang, tak ada lagi. Bawalah Aka Nisa jalan-jalan. Buat Nisa senang. Ujar Zakir. Kamu bicara seperti itu seolah besok riwayat hidupku akan tamat. Aku belum mau mati, kalau kamu mau mati duluan saja. Ujar Reki.
Tanaklah. Dos ke satu masih banyak, masih ke satu nak taubat banyak-banyak supaya boleh masuk surge. Ujar Zakir yang kemudian mendapat cebikan bibir dari Reki. Malaikat juga pilih-pilih untuk mencari penghuni surga yang tepat. Kamu tidak cocok berada di sana, kamu cocok berada di neraka bersamaku. Ujar Reki yang mendapat cebikan bibir dari Zakir. Aku titip ini juga sementara waktu. Jangan protes, kamu cukup simpan saja. Ujar Reki saat melihat Zakir hendak protes, ketika dirinya menyodorkan buku tabungan dan juga beberapa gold card dan black card di hadapannya. Tidak berapa lama kemudian makanan yang Reki dan Zakir pesan datang. Mereka pun menikmati makan siang itu sembari berbincang. Setelah selesai makan, Reki pun mengantar Zakir kembali ke bengkel. Namun saat pria itu berada di perjalanan menuju markas, Reki jadi menghentikan sejenak mobilnya dan berpikir keras. Tidak berapa lama kemudian, Reki meraih ponselnya dan membuat panggilan untuk Anissa. Yako, bersiaplah. Aku akan mengajakmu pergi jalan-jalan. 15 menit lagi aku sampai. Ujar Reki. Iya. Jawab Anissa yang kemudian mengakhiri panggilan itu. Ada apa dengan Koko? Kok ngajaknya mendadak gini? Tapi nggak apalah, aku juga pengen jalan-jalan. Rasanya bosan juga kalau di rumah terus. Gumam Anissa. Anissa kemudian bergegas berganti pakaian karena dia tidak ingin membiarkan Reki lama menunggunya. Setelah selesai, dia pun langsung turun ke bawah dan menunggu Reki di depan teras. Lieni yang baru pulang dari luar mengerutkan dahinya saat melihat Anissa berada di teras rumah. Loh, kamu mau kemana, Nis? Tanya Lieni sembari turun dari mobil. Aku mau pergi sama Koko, Ma. Dia mau ajak aku jalan-jalan. Sebentar lagi dia sampai buat jemput aku. Ujar Anissa. Oh gitu. Ya sudah, nikmati kebersamaan kalian kalau begitu. Mama masuk dulu ya. Ujar Lieni. Ya, Ma. Jawab Anissa. Tidak berapa lama kemudian Reki tiba di rumah. Anissa langsung masuk ke dalam mobil dan mobil yang dikendarai pria itu melesat pergi. Kita mau kemana, Ko? Tanya Anissa. Kamu inginnya kemana? Tanya Reki. Kemana saja asal bersamamu. Jawab Anissa yang lagi-lagi memberikan simbol dengan jarinya sementara Reki jadi tersenyum. Bagaimana kalau kita pergi ke puncak? Tanya Reki. Ke puncak? Tanya Anissa. Ya, di sana suasananya sangat sejuk. Kita juga bisa menikmati jagung bakar di perjalanan pulang nanti. Jawab Reki. Ya sudah, kalau begitu kita ke sana. Ujar Anissa. Reki dan Anissa pun pergi ke puncak. Di sepanjang perjalanan mereka terkadang berhenti hanya sekedar membeli makanan atau minuman yang menarik perhatian mereka. Mereka bahkan mampir saat melihat ada banyak tumpukan durian di sana. Ini sangat menyenangkan, Ko. Ini sangat sejuk. Ujar Anissa saat mereka tiba di sebuah villa yang Reki sewa untuk mereka tempati saat ini. Anissa membuka jendela kamar dengan lebar dan menatap pepohonan yang menghijau di luar sana. Grab. Reki memeluk Anissa dari belakang dan meletakkan dagu di bahu istrinya itu. Apa kamu menyukainya? Tanya Reki. Ya, sangat beda dengan suasana ibu kota yang panas dan bising. Aku suka di sini, ini mengingatkan aku pada kota Malang yang sejuk. Jawab Anissa. Baguslah kalau kamu suka. Ujar Reki. Srit. Tangan Reki yang nakal tentu saja tidak ingin menyiapkan kesempatan momen yang langka ini. Aku menginginkanmu. Bisik Reki yang membuat Anissa tersipu. Anissa tahu kebutuhan seks suaminya sangat besar. Bahkan meski mereka melakukannya hampir setiap malam, Reki seolah tidak pernah merasa puas melakukannya. Pelukuk. Baju gamis yang Anissa kenakan sudah jatuh ke lantai. Reki bergegas menutup pintu kamar itu karena dia tidak ingin orang lain menikmati keindahan tubuh istrinya. Namun saat dirinya sudah berbalik badan, Anissa sudah mengambil pose menggoda di atas tempat tidur. Reki dengan tergesa-gesa melepas semua pakaiannya hingga memperlihatkan kejantanannya yang sudah mengacung sempurna. Siang itu Anissa dan Reki kembali menciptakan kenangan baru untuk mereka berdua. Kedua sejoli itu seolah tidak mengenal waktu dan melakukannya berkali-kali. Sudah hampir malam. Kita pulangnya habis sholat maghrib. Ujar Anissa sembari beranjak dari tempat tidur. Iya. Sekarang ayo kita mandi. Ujar Reki yang kemudian menyusul Anissa ke kamar mandi. Setelah mandi junub,
Mereka pun menuju musola yang ada di villa itu. Setelah selesai beribadah, mereka pun memutuskan pulang ke rumah. Di sepanjang perjalanan pulang, mereka juga sempat singgah beberapa kali hanya sekedar ingin makan jagung bakar dan juga minum bandrek. Anissa dan Reki tiba di rumah hampir pukul 10 malam. Setelah memasukkan mobil ke dalam garasi, Anissa dan Reki langsung menuju ke kamar mereka. "Haf, capek," gumam Anissa. "Padahal nggak jalan kaki ya," ujar Reki. Aneh, Mang. Yang bikin aku capek bukan perjalanannya sih, tapi ada orang yang ngajak aku main sampai nggak kenal waktu. Sindir Anissa. Bisa-bisanya menyindirku, padahal dia sendiri sangat ketagihan. Ucap Reki sembari mengganti pakaian. "Si siapa yang ketagihan?" Tanya Anissa dengan wajah memerah. Terus lagi lebih cepat, lebih keras." Reki menirukan ucapan Anissa yang membuat istrinya itu jadi malu dan memukuli dirinya. "Memang begitu kan?" Tanya Reki sembari berlari mengelilingi tempat tidur. "Enggak, aku nggak gitu," ujar Anissa sembari terus mengejar suaminya. "Iya, aku belum pikun. Desahanmu memang begitu. Kamu sangat suka saat aku menghujammu dengan keras. Suara lengkinganmu bahkan bisa terdengar sampai ke Papua sana," ujar Reki yang masih terus berlari dari kejaran Anissa. "Enggak, pokoknya aku nggak gitu. Pokoknya itu fitnah," ucap Anissa yang kemudian melempar Reki dengan bantal. "His dosa kalau bohong. Kalau kamu lupa, akan aku ingatkan lagi." Nikmat. Terus, lebih cepat emep." Lagi-lagi Reki menirukan ucapan Anissa hingga istrinya itu jadi tertawa keras dan menutup wajahnya karena malu. Reki perlahan mendekati Anissa dan menurunkan tangan istrinya itu untuk dia tatap wajah dan matanya. "Apa aku sungguh begitu? Aku jadi malu," ucap Anissa yang jadi menundukkan wajahnya sembari tersipu malu. Reki meraih dagu Anissa dan melabuhkan ciuman lembut di bibir tipis nan merah istrinya itu. "Jika nikmat dunia bisa membuatmu bahagia, aku akan mengambilnya, aku akan memberikannya sesuai kemampuanku. Jika aku bisa membuatmu tersenyum, tertawa dengan cara gelapku, aku akan melakukannya untukmu. Nisa, jika suatu saat kita dipaksa berpisah karena suatu keadaan, jangan pernah kamu bertanya padaku apa aku mencintaimu atau tidak. Karena aku takut kamu akan kecewa setelah mendengar jawabannya. Jika suatu saat kita dipaksa berpisah karena keadaan, kamu harus menjalani hidupmu jauh lebih baik dari sekarang. Jangan menoleh ke belakang lagi. Cinta bukan segalanya dalam hidup. Hidup cuma sekali, tapi jatuh cinta bisa kita lakukan berkali-kali. Hari ini bisa jadi kamu hanya mencintaiku, tapi saat kita terpisah, kamu bisa jatuh cinta pada pria lain lagi. Kamu..." Anissa menutup mulut Reki dengan telapak tangannya. Bisa Reki lihat, air mata Anissa sudah berkumpul dan hendak jatuh dari kelopak matanya. Berukuk. Anissa berhambur ke pelukan Reki dengan air mata yang tumpah ruah. "Aku bisa diajak hidup miskin, aku bisa makan dengan makanan paling sederhana sekalipun. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa kamu, Jangan pernah berkata-kata seolah-olah kamu akan meninggalkan aku. Biarkah aku dikatakan sebagai pengemis cinta, tapi aku tidak mau dipisahkan denganmu. Aku sangat mencintaimu." Anissa berisak. Tanpa Anissa tahu, Reki menyeka air matanya yang hampir jatuh di atas kepala istrinya itu. Karena tidak ingin melihat Anissa bersedih, Reki segera mencairkan suasana mendung itu. Kena kamu." Reki tiba-tiba tertawa keras yang membuat Anissa jadi kebingungan. "Jadi kamu mengakui kalau sebenarnya kamu itu bucin sama aku, kan?" "Gitu malah tidak mengakui kalau aku bisa membuatmu mendesah nikmat di bawahku," ledek Reki. Jahil banget sih nyebelin nih." Anissa memukul dada Reki pelan sembari menyeka air matanya. "Jadi intinya mengakui atau tidak?" Tanya Reki sembari menaik turunkan alisnya. Sementara Anissa mengangguk pelan dengan wajah yang tersipu malu. "Mau mendesah nikmat lagi?" bisik Reki dengan suara sensualnya. Anissa lagi-lagi mengangguk sembari tersipu. Tanpa membuang banyak waktu, kedua sejoli itu kembali bergumul mesra. Tanpa mereka tahu, keesokan harinya akan ada badai di rumah tangga mereka. Bab ke-35, tidak mungkin. Jak, 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 jak.